Bab 087. Apa wajahku terlihat bercanda? Niki menelan salivanya. Dia kecewa mendengar Faro sudah menikah. Dari dulu dia pernah sangat menyukai laki-laki angku itu, tetapi belum memiliki keberanian dan kesempatan untuk mengutarakannya. Dengan Karissa, iya. Bukan. Niki tersenyum sinis. Jika bukan dengan Karissa tentu saja Niki tidak akan percaya. Selama mengenal Faro, yang Niki tahu satu-satunya wanita yang dicintai Faro adalah Karissa. Berarti kau belum menikah. Niki tertawa genit. Dasar genit, kau tidak lihat ada aku dengan perut buncit begini sedang duduk. Apa kau tuli? Harus berapa kali Faro bilang kalau dia sudah menikah? Saatnya kita beraksi, nak. Wina meraba perutnya. Ah, kenapa, sayang? Faro langsung berhambur menghampiri Wina. Bahkan baju anak yang sedang dia pegang terlempar begitu saja. Perutmu sakit. Berjongkok sambil meraba perut Wina. Mulai berakting. Mungkin aku kelelahan. Ah. Menyandarkan tubuhnya di kepala sofa. Memegang keningnya seolah benar-benar lelah. Sungguh itu hanya akting, dia bahkan sudah menghabiskan 2 gelas susu dan 4 potong martabak manis semenjak di toko. Wina tidak berkeliling toko, bagaimana mungkin dia merasa lelah? Mulai panik. Apanya yang sakit? Aku harus menelpon Ken. Mengeluarkan handphone dari saku celana. Tidak, aku sedang tidak ingin melihat, Ken. Dia menyebalkan. Seru Wina. Akan sangat merepotkan jika Faro menghubungi Ken dan meminta orang-orangnya ke toko. Aku, kan hanya pura-pura. Maafkan aku, Ken, untuk sementara aku harus membuatmu menjadi kambing hitam, batin Wina. Jadi bagaimana? Mas bingung. Mengacak-acak rambutnya sendiri. Rasakan itu. Siapa suruh kau bercengkrama dengan wanita lain di depanku, batin Wina. Ah, sakit aduh. Menurunkan tubuhnya dengan sangat hati-hati. Aku ingin rebahan. Faro menggeser bantal sofa untuk sandaran kepala Wina, tetapi Wina membuangnya. Aku tidak mau bantal. Bantalnya bau tengik dan terlihat menyebalkan. Bagaimana mungkin bantal bau tengik, sayang? Itu bukan kue. Jadi Mas tidak percaya padaku. Ekspresi memelas. Percaya, sayang, percaya. Mengambil bantal. Bantal ini bau tengik dan sangat menyebalkan. Wajah Faro terlihat menyedihkan. Jadi kau mau bantal lain, sayang? Memutar kepalanya. Mencari pelayan toko. Biar Mas yang pilihkan. Tidak, semua bantal di toko ini menyebalkan. Kau juga menyebalkan. Memukul lengan Faro. Dan bau tengik. Faro mengendus, merasakan aroma tubuhnya sendiri. Seumur hidup baru kali ini ada yang mengatakan aku bau tengik. Apa di matanya aku terlihat seperti kue lebaran yang jamuran? Ini belum seberapa. Pokoknya semuanya menyebalkan. Faro kesal. Dia melempar bantal itu. Buang bantalnya. Yang jauh. Titahnya pada salah seorang pelayan. Bantalnya tengik. Tengik. Faro mengeraskan suaranya. Mengulang kata, tengik. Salah seorang pelayan segera memungut bantal itu. Dia langsung mencium aromanya. Tidak ada yang salah dengan baunya, bantalnya wangi. Anda mau bantal lain, Tuan? Kami memiliki beberapa yang masih baru. Memberi penawaran. Wina menggeleng pelan ketika Faro tidak melihatnya. Jangan rusak rencanaku. Benar ada yang baru? Bertanya dengan wajah menyeramkan. Benar, Tuan. Masih tertutup rapat? Jawab pelayan itu tergagap karena takut melihat ekspresi wajah Faro. Kau mau bantal yang seperti apa, sayang? Ekspresi wajah manis. Berubah 100 derajat ketika bicara dengan Wina. Niki berjalan mendekat. Mungkin dia tidak ingin pakai bantal, katanya. Niki tidak percaya seorang Faro wirawan yang angku bisa tunduk di hadapan Wina. Sayang, jujurlah. Kau ingin apa? Apa kita harus pulang? Cih, pulang. Yang benar saja. Aku masih belum puas mengerjai kalian. Aku mau kau. Aku mau tidur di pahamu. Bertingkah manis. Tidak mau bantal atau apapun. Baiklah. Penurut. Langsung duduk dan memegang kepala Wina dengan penuh cinta. Menurunkan perlahan. Bagaimana? Nyaman? Tidak juga?
Aku hanya ingin mengerjai wanita itu. Ya, lumayan. Meraba paha Faro. Niki berdehem. Ketika mata Wina dan Niki beradu. Niki menyunggingkan senyum sarkas. Jadi kau benar-benar sudah menikah? Bertanya tidak percaya. Iya, seperti yang kau lihat. Dia ini istriku. Wanita paling cantik di dunia, dan sekarang dia sedang hamil anakku. Mengelus perut Wina dengan lembut. Seharusnya kau mengenalkanku sejak awal. Dasar tengik. Wina kesal sampai menggunakan kata tengik untuk mengumpati suaminya. Sayang kenalkan, dia Niki, adik kelas Mas waktu sekolah dulu. Dia teman Karissa. Sekarang kau bahkan menyebut nama Karissa. Aku kesal sekali. Hahaha, tertawa dramatis. Wina mencubit paha Faro. Arur. Faro meringis kesakitan, tetapi tidak bisa bergerak karena Wina sedang tidur di pangkuannya. Niki tersenyum sinis lagi. Sebagai perempuan Niki pasti tahu jika Wina hanya pura-pura. Semua tingkah yang Wina tunjukkan hanya karena dia cemburu. Dan itu membuat Niki semakin senang. Niki mengulurkan tangannya dengan ekspresi merendahkan. Niki. Masa istrimu seperti ini? Aku yakin dia bukan wanita terkenal, batin Niki. Wina tersenyum sembari menyambut uluran tangan Niki. Wina. Senang bertemu denganmu, Wina. Senang bertemu denganmu juga, Niki. Membalas senyum Niki. Cih, apa Faro sedang bercanda? Bagaimana mungkin dia menikahi wanita seperti ini? Cantik, sih, tapi sepertinya bukan dari keluarga kaya, aktris, ataupun model, batin Niki. Kau benar istrinya Faro. Iya, memangnya kenapa? Tidak apa-apa. Hanya saja, Niki menghentikan kalimatnya begitu melihat Faro sedang menatap tidak suka ke arahnya. Hanya saja apa? Aku memang istrinya, kau mau apa? Ini wilayahku. Kuperingatkan, ya, jangan ganggu singa yang sedang tidur lelap jika tidak ingin wajah cantikmu rusak karena cakaran, batin Wina. Dia istriku. Wanita paling cantik. Faro menegaskan lagi. Membuat Niki menelan salivanya karena takut. Yang benar saja, padahal kau bisa mendapatkan model atau aktris sekalipun. Kenapa memilih orang biasa sepertinya, sih? Kehamilannya sudah berapa bulan? Niki mengalihkan pembicaraan. Bisa bahaya jika dia terpancing lagi dan membuat Faro semakin marah. Kau sedang berpura-pura baik. Aku tahu niat busukmu, jangan macam-macam jika masih ingin menapak di bumi. Hahaha, jalan 8 bulan. Ketika dua wanita sedang berperang tatapan sambil saling mengumpat di dalam hati. Maka ada satu laki-laki yang sedang meraba perut Wina dengan wajah polosnya, yang dipenuhi senyum lebar. Dasar bucin. Memangnya sudah berapa lama kalian menikah? Tanya Niki. Masih basa-basi. Sudah berapa lama? Yah, sayang. Aku lupa. Wina memainkan dagu Faro. 1 tahun lebih, sayang. Tersenyum bahagia sambil membelai pipi Wina. Kau juga, tunggu saja kemarahanku. Aku bertingkah seperti ini hanya karena ingin membuat Niki kesal, jangan pikir aku lupa denganmu. Terima hukumanmu nanti, tunggu kita pulang ke rumah, batin Wina. Lama juga, iya, tapi kok aku belum pernah mendengar berita tentang pernikahan kalian. Melirik Wina. Secara Faro, kan pengusaha terkenal, masa pernikahannya tidak terendus media massa. Yah, kecuali pernikahan kalian sengaja ditutup-tutupi. Dek. Seketika perasaan Wina berantakan begitu mendengar ucapan Niki. Memangnya apa yang bisa dia katakan? Pada dasarnya pernikahan itu hanyalah pernikahan terpaksa demi menjalankan amanat orang tua. Wina bahkan pernah menjadi wanita terhina, sampai harus melarikan diri. Hancur sudah. Semua rencana balas dendamnya untuk Niki. Hilang. Saat ini yang ada hanya perasaan sakit. Melihat reaksi Wina yang tiba-tiba diam 1000 bahasa, sepertinya Faro mengerti di mana letak masalahnya. Dia mengembuskan napas kasar, meraih handphone lalu mengirim pesan singkat untuk Ken. Datanglah. Aku sedang berada di toko perlengkapan bayi di kota A. Kau hubungi beberapa wartawan terdekat untuk datang ke toko.
Biarkan mereka mendapat bahan berita paling hangat abad ini. Wina tetap diam. Kali ini kepalanya tertunduk dalam. Dia tidak punya kekuatan untuk bertingkah manja seperti sebelumnya. Kedua tangannya meremas gamis berbahan katun yang dipilihkan Faro. Dia mengambil jarak beberapa centi dari posisi semula. Niki tersenyum puas melihat perubahan sikap Wina. Ruang kosong itu seharusnya bisa kutempati. Sekarang kau tidak bisa bersikap sombong lagi. Seketika tatapan mata Faro terhadap Niki berubah. Penuh amarah. Kau harus membayarnya. Awas saja jika kau berani melarikan diri. Niki menelan salivanya. Tidak percaya jika Faro bisa menatapnya seperti itu, padahal sejak kecil mereka sudah berteman. Niki juga teman baik Karissa. Dia tidak mampu berkata apa-apa lagi, bahkan senyum puas yang dia tunjukkan beberapa detik yang lalu lenyap berganti dengan ekspresi takut. Sekarang dia terduduk lemah di lantai dengan air mata yang sudah tumpah. Mau kabur pun percuma. Niki paham betul perangai Faro jika sudah diusik, tetapi dia tidak pernah menyangka kenapa dia bisa masuk dalam salah satu orang yang akhirnya dibenci Faro. Wina bergeser lagi. Jaraknya semakin jauh. Wina dan Faro berada di ujung sofa. Mungkin dari awal seharusnya ada jarak di antara kita, aku yang hanya orang miskin tidak pantas masuk ke kehidupan mewahmu, batin Wina. Kenapa kau bergeser terus? Seruan itu terdengar lantang sampai membuat seisi ruangan menatap ke satu penjuru. Menatap Faro dan Wina. Kau tidak boleh jauh dariku. 1 inci pun tidak. Faro mendekat, merangkul bahu Wina. Kau lahir ke dunia ini hanya untuk menemaniku, tidak peduli siapa dan dari mana kau datang. Yang aku tahu aku sangat mencintaimu. Meraih dagu Wina hingga keduanya beradu tatap. Sekarang naik ke pangkuanku. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Pertunjukan yang akan membuatmu tersenyum. Pertunjukan apa? Tanya Wina tergagap. Tidak mungkin, kan dia ingin mempermalukan aku lagi. Seperti dulu ketika di mall. Aku sedikit trauma setiap mendengar kata pertunjukan. Naik saja. Faro menepuk kedua pahanya. Tapi, aku berat. Aku tahu. Aku sedang hamil. Aku tahu. Kau pikir aku buta. Perutmu sebesar itu sudah pasti kau sedang hamil. Memangnya apa lagi? Busung lapar. Sekalipun kau sedang hamil tetap saja tubuhmu itu kecil, seperti kurcaci, tidak bisa dibandingkan dengan tubuh kekarku. Menyentil kening Wina. Berbangga diri dengan tubuh atletisnya. Kau mau naik sendiri atau kuangkat? Mulai tidak sabar. Aku naik sendiri saja. Daripada bahaya. Mengerucutkan bibirnya. Good. Tersenyum menang. Wina sudah duduk di pangkuan Faro. Tunjukkan padaku bagaimana sikap nakalmu, sayang. Mengecup pipi Wina yang duduk menyamping di pangkuannya. Bagaimana kau menggodaku sampai ada si junior di sini? Memegang perut Wina. Kapan aku menggodamu? Faro junior kudapatkan dengan cara paksa, bukan karena menggodamu. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Jangan menggeliat terus. Kau bisa jatuh, sayang. Ada apa denganmu? Berbisik, semua orang memperhatikan kita. Kenapa? Apa tidak boleh melihat istri sendiri bersikap manja? Bukan begitu, aku. Wina kehabisan kata-kata. Sepertinya tidak ada gunanya mendebat Faro. Entah apa tujuannya, yang jelas Wina hanya memiliki 2 pilihan. Pertama, pasrah dan mengikuti semua kemauan suaminya. Kedua, ikut bertingkah gila seperti Faro. Bukan Ken namanya jika tidak bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit beberapa wartawan sudah datang. Berbondong-bondong mendatangi toko demi toko dengan segala peralatan tempur. Tujuan mereka hanya satu. Menemukan Faro. Apa ini tempatnya? Ini alamat yang dikirimkan asisten Ken. Seharusnya memang di sini. Benar. Lihat itu tuan muda. Para pemburu berita itu bergerak cepat, seolah sedang menemukan air di tengah gurun pasir yang gersang. Tuan muda, tolong katakan sedang apa Anda di toko perlengkapan bayi. Apakah benar tentang kabar yang beredar jika tuan muda sudah menikah? Lalu di mana istri Anda? Apakah wanita yang sedang hamil itu istri Anda?
Kenapa Anda memangkunya? Ada hubungan apa Anda dengan wanita itu? Apa Anda sedang menemaninya belanja perlengkapan bayi? Siapa namanya? Dari keluarga besar mana? Semua cecaran pertanyaan itu membuat Wina bingung karena tiba-tiba ada banyak wartawan yang berkumpul. Dia memalingkan wajahnya, tenggelam di dada bidang Faro. Turunkan aku. Tidak akan. Ada banyak wartawan. Pernikahan kita bisa diketahui orang lain. Wina merasa alasan Faro tidak pernah mengabarkan tentang pernikahannya adalah karena Wina tidak cukup layak untuk menjadi istrinya. Tidak cukup layak untuk diperkenalkan. Aku tidak ingin membuatmu malu. Tolong turunkan aku. Tidak akan pernah. Apa maumu? Kau akan segera tahu. Berhenti bersembunyi dan perlihatkan wajah cantikmu di depan mereka. Kau gila. Masih bicara sembari membenamkan wajahnya di dada Faro. Aku memang gila. Sejak jatuh cinta padamu penyakit gilaku semakin parah. Aku rasa penyakit gilaku tidak bisa disembuhkan oleh orang lain, kecuali dirimu. Meraih bahu Wina. Menurunkan perlahan. Saat ini Faro dan Wina sudah duduk bersebelahan dengan jarak yang sangat dekat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kalian mau datang di tengah jadwal memburu berita. Tujuan saya mengundang kalian semua karena saya ingin memberikan pengumuman penting sekaligus kabar gembira. Perkenalkan. Dia adalah istriku. Bergeser. Mendekati Wina. Mendongakkan wajahnya dan memeluk bahunya. Namanya Wina Amalia, dia dari keluarga biasa saja, bukan dari kalangan aktris atau model. Bukan juga dari pengusaha kaya raya, tetapi aku sangat mencintainya. Dia lebih berharga dari apapun yang aku miliki di dunia ini. Wina menutup mulutnya karena terkejut. Tidak percaya jika Faro akan mengakuinya sebagai seorang istri di depan wartawan. Kabar gembiranya, saya akan segera memiliki seorang putra. Pewaris bisnis keluarga Wirawan. Saya juga ingin memberi peringatan kepada semua wanita di luar sana. Barangkali ada yang diam-diam menganggumi saya, kalian harus mulai belajar berhenti karena hati saya tidak memiliki ruang untuk wanita lain. Pertanyaan, Tuan Muda. Salah seorang wartawan melambaikan tangan. Faro mengangkat tangannya. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan kalian. Hari ini istriku sudah kelelahan, dia sedang hamil dan tidak bisa menghadapi banyak tekanan. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa menghubungi asisten pribadi saya. Setelah itu kita bisa menjadwalkan pertemuan untuk jumpa pers dan kalian bisa bertanya apa saja padaku. Terima kasih. Faro menoleh, menatap Wina yang masih tiada percaya. Kau adalah satu-satunya wanita yang aku cintai. Wanita paling berharga. Mencium kening Wina, mendekatkan bibirnya ke telinga Wina. Jangan merasa kau tidak diakui lagi, sayang. Kau satu-satunya istriku, akan kuberitahu seluruh dunia bahwa kaulah wanitaku. Bila perlu aku bisa membuat ulang pesta pernikahan paling mewah untukmu. Mengecup pipi Wina. Wartawan tidak mau ketinggalan momen mesra mereka, begitu banyak jepretan yang diabadikan. Sebentar lagi, wajah keduanya akan menghiasi seluruh media. Wina sedang berjalan-jalan kecil di taman belakang. Usia kandungannya sudah mendekati waktu kelahiran. Dia harus sering bergerak. Sesekali pandangan matanya menerawang jauh, mengingat kejadian di toko peralatan bayi beberapa hari lalu.